Halo, selamat pagi adik Bapak semua. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, boleh kamu lihat di situ. Pertama, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Ketiga, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kita akan melihat di sana hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyelesaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, itu menurut Immanuel Kant. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Adapun kita lihat di situ, ciri-ciri hukum itu adalah pertama, adanya perintah dan atau larangan, dan kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Jadi siapa yang melanggar hukum itu akan mendapatkan sanksi. Profesor Mr. Dr. L.J. Van Aveldron mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ini tujuan hukum itu. Jadi ada tujuannya, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia harus paham bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. The rule of the law, negara yang berdasarkan hukum dan peraturan. Menurut Philip M. Hedgeson, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dan hal lainnya. Itu menurut Philip. Kita akan lihat di sana, penegakan hukum menurut Jim Lee Asidik adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah ada perlindungan hukum terhadap konsumen, ada perlindungan hukum tentang Undang-Undang Hak Cipta. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan banyak lagi hukum dan banyak lagi undang-undang yang sudah diberlakukan di Indonesia. Seperti yang baru-baru ini lagi kita dengar sampai banyak yang melakukan demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law. Nah, itu juga undang-undang atau hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. Kita akan lanjutkan. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik akan tercipta supremasi hukum. Jadi bagaimana perlindungan hukum itu dan penegakan hukum dapat dilaksanakan
Tujuannya di situ tercipta supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah menjunjung tinggi hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum itu. Dia berdaulat untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Jadi kalau kita dalam perlindungan itu akan mendapatkan tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang terakhir, menjamin masyarakat yang tertib. Jadi dengan adanya hukum itu, masyarakat akan menjadi tertib dan teratur. Nah, sampai disinilah pertemuan kita tentang hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Biarlah pembelajaran kita, anak didik kami dapat memahaminya dan tetap lebih semangat untuk belajar. Baik, sebagai tugasmu, Bapak berikan satu soal, mohon didengarkan, yaitu tuliskan 10 undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tuliskan 10 undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik, itu saja soalnya. Nanti antarkan ke sekolah sesuai dengan jadwalmu yang sudah ditentukan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.